Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yuning Pramesti dengan NIM 2304020161 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang analisis dari film Tare Zamenpar. Yang pertama, analisis perkembangan kognitif. Faktor kognitif dijadikan sebagai penyebab disleksia, diantaranya yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Dalam sebuah scene pada film ketika Ihsan diberikan soal tes matematika, guru membagikan soal dan murid-murid mulai mengerjakannya. Di saat teman-temannya mengerjakan, Ihsan kebingungan, sehingga ia menoleh ke arah kanan dan kiri dan melihat kembali lembar ujiannya. Soal nomor 1 adalah 3 dikali 9 sama dengan, Ihsan membayangkan angka 3 dan 9 menjadi planet lalu bertabrakan sehingga muncul angka 3. Sehingga Ihsan hanya mengerjakan satu nomor karena ia menggunakan imajinasinya sehingga waktu yang diperlukan tidak cukup. Berdasarkan adegan tersebut, Ihsan kesulitan dalam berhitung atau yang disebut dengan diskalkulia. Nikum menggunakan media tangga untuk mengajarkan cara berhitung pada tataran penjumlahan dan pengurangan. Tahap ini, Ihsan menaiki tangga jika soal yang diberi adalah penjumlahan. Sebaliknya, jika Ihsan menuruni anak tangga, berarti soal yang diberikan adalah pengurangan. Pada usia 7-11 tahun, operasional konkret, penggunaan logika yang memadai. Tahap ini anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret sehingga media belajar yang digunakan Nikum sudah tepat. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Pada film ini, kesulitan belajar yang ditemui pada Ihsan yaitu tidak bisa membaca huruf yang ditulis gurunya. Hal ini tergambar pada menit ke-23:38 ketika Ihsan disuruh membaca oleh gurunya. Ihsan mengatakan bahwa huruf-huruf yang ada di buku tersebut seperti menari. Setiap ejaan yang dibaca ditulis secara salah seperti table ditulis dengan tabel, kemudian dibetulkan menjadi tabel. Dari situ kita dapat dilihat bahwa meskipun sudah diucapkan berulang-ulang, sudah dilakukan pembenaran, namun Ihsan masih salah. Kemudian Ihsan sulit membedakan huruf B dengan D atau A dengan E. Pada film, Nikum memberikan solusi melalui pendekatan kepada Ihsan. Penanganan terjadi dalam proses pembelajaran. Nikum menggunakan media gambar yang dapat memacu kemampuan motorik anak, memberi motivasi dengan cara menceritakan tokoh-tokoh penyandang disleksia, tetapi mereka mampu sukses dan terkenal dengan kemampuan mereka yang berbeda. Nikum menggunakan media pasir untuk melatih Ihsan menulis. Guru menggunakan media pasir untuk melatih siswa menulis yang dapat dilihat pada menit 2:03:24. Media pasir yang digunakan guru dapat menarik perhatian siswa dengan rasa penasaran apa yang akan dilakukan guru dengan media pasir. Guru akan menulis di atas pasir dan dengan menyembunyikan huruf yang ditulis, serta diikuti oleh Ihsan. Cara tersebut membuat Ihsan akan merasakan dan dapat mengingat yang akan memacu motorik siswa. Sentuhan pasir di jari Ihsan akan merangsang saraf halusnya. Otak Ihsan semakin hari semakin terlatih dengan latihan ini. Selain itu, Nikum menulis dengan menggunakan jari di atas tangan Ihsan. Ihsan posisi memejamkan mata. Cara tersebut melatih daya ingat Ihsan. Nikum menggunakan media cat untuk media tulis. Nikum juga menggunakan media radio dan buku bacaan. Radio dijadikan media untuk membantu siswa membaca. Dengan cara tersebut, Ihsan dapat meniru, mengenal, dan memahami apa yang dibaca.
oleh gurunya. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Saat anak mulai menginjak bangku sekolah, pada masa inilah pola perilaku sosial anak akan terlihat. Ketika masih bayi atau balita, anak hanya mengenal keluarga atau orang terdekatnya saja. Pada suatu adegan dalam film, terlihat Ihsan dimintai tolong oleh anak-anak yang sedang bermain bola untuk mengambilkan bola mereka yang berada di dekat Ihsan. Tetapi Ihsan melempar bola tersebut lebih jauh daripada anak-anak tersebut. Di sini terlihat bahwa Ihsan tidak dapat mengatur jarak dan kecepatan bola tersebut. Karena hal itu, anak-anak merasa marah dan menghampiri Ihsan. Ihsan pun tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga mereka berkelahi. Belum merasa puas, lantas Ihsan merusak pot bunga milik tetangganya. Ihsan juga mengalami gangguan motorik yang dimana dia tidak bisa melakukan hal umum yang biasanya dilakukan oleh anak seumurannya. Terlihat pada adegan di mana Nikum bertanya kepada ibu Ihsan, apakah Ihsan kesulitan mengancingkan bajunya atau mengikat tali sepatu? Lantas ibu Ihsan menjawab, iya, jelas bahwa Ihsan memiliki ketepatan dan daya kemampuan yang rendah. Akibat dari semua itu, Ihsan dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan pemalas, sehingga ia dijauhi oleh orang-orang dan dikeluarkan dari sekolah. Lambat laun ini mempengaruhi perkembangan psikososialnya sehingga Ihsan merasa rendah diri dan menjadi anak yang benar-benar tertutup. Terlihat pada scene di mana Ihsan memulai kehidupannya di asrama. Ihsan tidak berinteraksi dengan siapapun dan memilih untuk sendiri. Namun, muncullah teman sebangku Ihsan yang mulai mengajak berbicara Ihsan. Dari situlah Ihsan sedikit demi sedikit mulai kembali berinteraksi. Selanjutnya, perkembangan moral. Seluruh pendidikan di Indonesia pun, khususnya sekolah dasar, karakter kepada siswa dalam proses pembelajarannya diantaranya jujur, memiliki sikap toleransi, bersikap disiplin, bisa bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kebaikan, tanggung jawab, peduli terhadap sosial, dan lain sebagainya. Perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral pada tokoh Ihsan dari segi anak dapat kita lihat pada scene di mana Ihsan pulang sekolah dan ibu Ihsan menyuruh Ihsan untuk menaruh tas dan cuci tangan sebelum makan. Kegiatan ini merupakan peraturan yang ibu Ihsan berikan, namun Ihsan tidak dapat mematuhinya. Kemudian saat Ihsan mulai memasuki sekolah asrama, Ihsan mulai mematuhi aturan yang ada dari mulai saatnya jam makan, masuk kamar, bangun pagi, dan sebagainya. Dari sinilah perkembangan moral Ihsan berubah. Perkembangan moral pada anak dapat membawa anak pada kehidupan yang damai dan baik. Tidak hanya itu, pendidikan moral juga membuat anak menjadi lebih percaya diri dan dapat mengendalikan dirinya agar tidak berbuat suatu hal yang merugikan anak ataupun orang lain, serta menjadikan dirinya hidup sebagai orang yang beradab dan beretika. Selanjutnya, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Stimulus tersebut bentuknya bermacam-macam, sedangkan respon adalah reaksi objektif dari individu terhadap situasi sebagai perangsang. Belajar menurut kaum behavioris menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil timbal balik antara guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespon tindakan stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan salah satu teori belajar di Indonesia.
Aliran behavioristik atau behaviorisme yang lebih bersifat elementaristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya, manusia dapat dimanipulasi. Tingkah lakunya dapat dikontrol dengan jalan mengontrol stimulus-stimulus yang ada dalam lingkungannya. Pendekatan behavioristik memang menjadikan stimulus dan respon sebagai fokus utama. Sayangnya, pendekatan ini mengabaikan kemungkinan adanya penyimpangan antara stimulus dan respon. Kritik film tentang abainya pendekatan behavioristik terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi digambarkan dalam scene yang menunjukkan bagaimana Ihsan diusir dari kelas karena tidak mematuhi perintah gurunya di sekolah pertama. Scene tersebut menggambarkan ketika guru di sekolah Ihsan memberikan stimulus berupa perintah membaca. Guru sebagai pemberi stimulus mengharapkan respon berupa Ihsan yang langsung menuruti perintah membaca, tetapi Ihsan tidak bisa memberi respon yang sesuai yang diharapkan. Hambatan di sini yaitu penyakit disleksia. Dengan kepolosannya, Ihsan mengatakan huruf-hurufnya menari. Karena guru terus menyuruhnya membaca, Ihsan akhirnya memilih memainkan lidah dan bibirnya. Guru yang geram pun akhirnya menyuruh Ihsan keluar dari kelas dan Ihsan pun tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah itu. Scene yang dijelaskan di atas menjadi kritik terhadap salah satu kekurangan penerapan pendekatan behavioristik. Tentu sangat ironis bagaimana hambatan yang terjadi begitu gemblang seperti yang dimiliki Ihsan tetapi tidak bisa menarik perhatian yang cukup dari sang guru. Scene berikutnya berada di sekolah baru Ihsan. Terlihat ketika guru memberikan pujian kepada seorang siswa bernama Minu Patel dalam pelajaran bahasa. Pujian tersebut diberikan karena Minu dianggap bisa mengartikan sebuah puisi. Pujian tersebut merupakan salah satu contoh penguatan dalam pendekatan behavioristik. Scene terakhir yang memperlihatkan reward and punishment di mana Ihsan menerima hukuman karena dianggap berperilaku yang tidak sesuai. Perilaku yang dimaksud ialah Ihsan tidak memperlihatkan saat sang guru tengah menjelaskan. Hukuman yang diberikan berupa pukulan dengan penggaris di salah satu tangannya. Pendekatan behavioristik cenderung menjadikan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Tentu bukanlah hal yang salah. Hal tersebut menjadi salah satu perubahan yang diharapkan, bukan hasil dari kesadaran, melainkan hasil dari pembiasaan. Di sini seorang guru bernama Nikum mengamati apa yang menyebabkan Ihsan hingga bisa seperti ini. Nikum pun mengunjungi rumah Ihsan dan menemui kedua orang tuanya. Nikum menunjukkan tulisan dan gambar Ihsan, lalu menceritakan kepada orang tuanya apa yang dialami oleh anaknya. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada dalam sebelumnya, seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya prasantara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap kepercayaan dan pengharapan, yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interest yang kuat dan dalam jawaban respon atas akibat dari perilaku yang tertutup. Pada sekolah pertama,
terlihat ada scene ujian matematika yang dimana Ihsan melihat angka-angka itu bergerak-gerak layaknya planet. Lalu Ihsan pun menjawab satu soal dan jawaban itu pun masih salah. Guru yang melihat jawaban Ihsan pun geram dan memberitahukan kepada orang tuanya. Di sini terlihat bahwa sekolah pertama lebih mementingkan hasilnya dan lebih berfokus pada buku sehingga murid tidak memberikan waktu untuk berpikir dan berkreasi. Di sekolah kedua, Nikum mengembangkan kemampuan Ihsan dengan cara menceritakan kisahnya, dan Nikum mengajak anak-anak belajar di pinggir danau. Disitulah Ihsan mulai mengembangkan kemampuannya, di mana ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air dengan bahan-bahan yang Ihsan punya. Disitulah Nikum mulai mengetahui kemampuan yang dimiliki Ihsan. Pada sekolah kedua ini, Nikum lebih mementingkan proses belajarnya, karena jika prosesnya sudah benar dan sesuai, hasil pun akan menyesuaikan dari proses yang sudah dilakukan. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, teori humanistik. Teori humanistik beranggapan bahwa semua teori belajar dapat digunakan dan bermanfaat apabila bermaksud untuk memanusiakan manusia dalam mencapai segala bentuk kemampuan yang ada pada diri individu, memahami diri sendiri, serta sadar atas kenyataannya sebagai manusia yang sedang belajar secara maksimal. Hal ini membuat teori humanistik bersifat sangat selektif. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pendekatan dalam pembelajaran apapun pastinya ada kekurangan maupun kelebihannya. Pada sekolah pertama, Ihsan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar aktualisasi diri dikarenakan ia merasa terabaikan yang menyebabkan penghambatan akademiknya. Di sekolah pertama, Ihsan lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif dan pengalaman tersebutlah yang akan membuat Ihsan ia mempunyai persepsi bahwa dirinya bodoh, terbuang, dan tidak berguna akibat dari perlakuan kurang baik dari lingkungannya. Pendekatan pembelajaran pada sekolah pertama sangat berbanding terbalik dengan teori humanistik, di mana sangat berfokus pada guru dan Ihsan tidak dapat memenuhi kebutuhan individunya. Pada sekolah kedua, Niku menggunakan pendekatan humanistik, seperti yang pertama, self-direction. Nikum mencari tahu teknik belajar apa yang sesuai dengan Ihsan, seperti terlihat pada scene menghitung menggunakan anak tangga, menulis di pasir, memanfaatkan audiobook, dikte, dan Nikum mengidentifikasi apa yang dialami Ihsan. 2. Learning how to learn. Setelah merancang semuanya dan memilih bahan ajar dan metode yang tepat, Ihsan memotivasi Ihsan dengan melibatkannya langsung. Yang ketiga, self-evaluation. Dalam mengevaluasi kemajuan belajar pada Ihsan, Nikum tidak pernah membandingkan hasil Ihsan dengan anak yang lainnya. Yang keempat, important feeling. Nikum selalu sabar dalam mengajari Ihsan dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan membantu Ihsan menerapkan hasil belajarnya ke dalam dunia nyata. Yang terakhir, freedom to treat. Nikum tidak pernah sekalipun menghukum Ihsan seperti apa yang dilakukan guru-guru yang lain. Yang terakhir adalah analisis menurut teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dari dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pada sekolah pertama, metode pengajaran yang diberikan sangat pasif, sehingga tidak memberikan ruang
kepada murid untuk mengeksplorasi. Pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga sulit dipahami oleh Ihsan. Salah satu tujuan dari teori ini adalah menciptakan kreativitas dalam belajar, sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Tetapi sekolah pertama terlalu berfokus pada penjelasan guru, sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk berkreasi sesuai keinginannya. Pada sekolah kedua, Nikum melakukan pendekatan secara bertahap dengan usaha mendatangi keluarga Ihsan dan berusaha memecahkan masalah yang dialami oleh Ihsan. Nikum membimbing Ihsan, memotivasi kebebasan dan memberikan kasih sayang dan apresiasi. Dimulai dari mengajari menulis, membaca, menghitung dengan metode yang bisa diterima oleh Ihsan, seperti menulis huruf di pasir, sembari mewarnai, menulis, dan membuat kerajinan tangan dari clay, serta memanfaatkan audiobook. Ihsan mendengarkan rekaman di kaset sembari menulis di bukunya dan menulis dengan mata tertutup. Selanjutnya dikte. Setelah mengenal huruf dan angka, Nikum pun mulai mendikte dengan beberapa kata yang kemudian menjadi sebuah kalimat. Berhitung dengan anak tangga. Nikum mengajari Ihsan penambahan dan pengurangan dengan naik turun tangga, sehingga lambat laun Ihsan pun mulai bisa berhitung. Setelah dianalisis, ternyata teori humanistik dan teori konstruktivisme adalah teori yang paling tepat diberikan oleh Ihsan. Terlihat perubahan signifikan yang terjadi pada Ihsan setelah Nikum melakukan pendekatan dengan teori ini. Seorang guru harus bisa mengetahui metode apa yang cocok untuk diberikan kepada anak muridnya, karena akan berdampak besar bagi murid tersebut. Sekian analisis yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.